Oke, kotangan 105 dikali tangan 15 itu adalah, pertama gini. Pertama, kita konversi dulu bentuk kotangan dan tangan ini ke bentuk sin dan cos. Karena kita lebih familiarnya sama sin dan cos. Kita tahu tangan itu definisinya adalah sin per cos. Sementara kotangan, kita tahu definisinya dia itu adalah 1/tangan. Berarti kotangan itu adalah kebalikan dari sin per cos, yaitu cos per sin. Berarti kotangan 105 bisa kita ubah menjadi cos per sin dari 105. Sementara tangan 15 bisa kita ubah menjadi sin per cos dari 15. Nah, tapi di sini ini sudutnya gede banget nih. Kita familiarnya sama sudut-sudut di antara 0 sampai 90. Sementara ini lebih dari 90. Nah, jadi kita ubah juga nih si 105 ini ke bentuk sudut di antara 0 sampai 90. Caranya gimana? Caranya kita pakai yang namanya rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jadi kita tahu cos 105 di sini itu kan sama dengan cos 90 tambah 15. 105 itu adalah 90 tambah 15. Nah, ini kan berarti penjumlahan dua sudut. Berarti kita bisa pakai rumus di sini nih. Cos A tambah B itu adalah cos A cos B dikurangi sin A sin B. Ini kalau kita makainya tanda yang atas, berarti di sini juga kita pakainya tanda yang atas. Jadi cos A plus B itulah cos A cos B dikurangi sin A sin B. Nah, di sini sama. Cos A plus B itu adalah cos A cos B dikurangi sin A sin B. A-nya 90, B-nya 15. Kemudian kita tahu cos 90 itu kan nilainya 0. Kalau lupa bisa lihat di sini, cos 90 itu kan nilainya 0. Jadi di sini karena cos 90 0, berarti cos 90 kali cos 15 ya pasti 0. 0 mau dikaliin angka berapapun pasti hasilnya 0. Sementara yang ini, sin 90 kita tahu sin 90 itu nilainya 1. Ya udah berarti 0 dikurangi 1 dikali sin 15. Berarti ini adalah negatif sin 15. Jadi cos 105 itu ternyata sama dengan negatif dari sin 15. Kemudian sin 105 juga sama, kita ubah. Ini kan sin 105 bisa kita ubah menjadi sin 90 tambah 15. Berarti kita bisa pakai rumus yang ini nih. Sin A plus B itu adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Jadi sin A plus B itu adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Dimana kita tahu cos 90 itu 0, jadi ini pasti 0, ini 1, berarti ya udah ini jadi cos 15. Jadi sudut-sudut yang besar ini ternyata berhasil kita ubah menjadi sudut-sudut di antara 0 sampai 90. Jadi sekarang kalau kita substitusi kedua angka ini, sekarang jadi kita punya persamaan seperti ini. Nah, ini kan ada sin 15 dikali cos 15. Mendingan kita ubah lagi aja, jadi bentuk tangan. Ini kan sin per cos berarti dia tangan. Tangan 15, ini ada negatifnya, jadi negatif tangan 15. Kemudian sin per cos dari 15, ini juga adalah tangan 15. Jadi ini kalau kita kaliin, dapat negatif dari tangan 15 kuadrat. Atau biasanya kita tulis seperti ini. Nah, berarti sekarang tugas kita itu adalah mencari berapa nilai dari tangan 15. Nah, tangan 15 itu kan dia nggak termasuk sudut-sudut istimewa ini ya. Kita kan gampangnya itu bekerja di 5 sudut ini nih, 0, 30, 45, 60, 90. Di sini 15 itu tidak termasuk sudut istimewa. Jadi solusinya kita ganti si 15 ini ke sudut istimewa. Caranya lagi-lagi kita gunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, kalau kita lihat di sini, tangan 15 itu kan 45 dikurangi 30 ya. 45 kan sudut istimewa, 30 juga sudut istimewa. Berarti di sini kita bisa menggunakan rumus ini nih. Tangan A minus B itu adalah tangan A minus tangan B dibagi 1 plus tangan A tangan B. Karena di sini kita makainya tanda yang bawah, berarti di sini kita makainya juga tanda yang bawah ya. Ini minus, ini plus. Di sini tadi A-nya itu 45 derajat, sementara B-nya itu adalah 30 derajat. Jadi 45 dikurangi 30 itu adalah 15 derajat. Jadi sebenarnya tanggal 15 itu bisa kita ganti menjadi seperti ini. Ini tadi rumusnya dari sini ya. Tangan A minus tangan B dibagi 1 plus tangan A tangan B. Tangan A minus tangan B dibagi 1 plus tangan A tangan B. Di mana tangan 45 kita tahu itu nilainya 1 ya. Kalau kita lihat di sini, kita udah tahu tangan 45 itu nilainya 1. Jadi ini 1, ini 1. Sementara tangan 30 kita tahu ini adalah pembagian dari sin 30 dibagi dengan cos 30, yaitu yang ini nih, 1/3 akar 3. Alias ini sebenarnya bisa kita sederhanakan jadi 1/3 ya. Sama aja. Ini kan 3 sama aja kayak akar 3 dikali akar 3.
Di atas ada akar 3, jadi coret, jadi tinggal akar 3 yang bawah. Jadi 1 per akar 3. Jadi di sini, ini 1 dikurangi tangan 30 itu 1 per akar 3. Yang bawah, 1 ditambah tangan 30 itu adalah 1 per akar 3. Jadi kita dapat persamaan seperti ini. Tangan 15 itu adalah 1 min 1 per akar 3 dibagi 1 plus 1 per akar 3. Nah, sekarang masalah kita, ini bentuknya tuh belum bagus. Ini masih terlalu kompleks. Nah, caranya kita rasionalkan. Alias di sini kita kali pembilang dan penyebut. Jadi kita kali si pembilang dan si penyebut dengan akar sekawan dari si penyebutnya. Ini kan penyebutnya yang ini. Nah, akar sekawan dari penyebut itu adalah yang ini. Tinggal kita ganti aja tandanya. Kalau ini positif, kita ganti dengan negatif. Jadi di sini dua-duanya kita kali dengan ini nih, akar sekawan dari si penyebutnya. Ini 1 per 1 min 1 per akar 3. Oke, kita hitung di sini. Ini persamaan yang tadi. Oh ya udah, yang atas kan ini bentuknya sama nih. Ini 1 min 1 per akar 3, ini juga 1 min 1 per akar 3. Berarti tinggal kita kuadratkan aja. Sementara yang bawah, ini kan bentuknya mirip kayak gini nih. A plus B dikali A minus B. Dimana kita tahu A plus B dikali A minus B itu adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, di sini A-nya itu 1, B-nya itu 1 per akar 3. Jadi ini A plus B dikali A minus B. Berarti ini adalah A kuadrat, ini adalah B kuadrat. Ini 1 kuadrat, ini adalah 1 per akar 3 kuadrat. 1 per akar 3 kuadrat itu 1 per 3. Kemudian kita lihat yang bawah, yang ini kita kuadratkan. Berarti kan ini 1 kuadrat itu 1. Kemudian ditambah dengan 1 per akar 3 kuadrat itu 1 per 3. Kemudian ditambah dengan 2 kali 1 kurangi 1 per akar 3. Yaitu negatif dari 2 per akar 3. Jadi yang ini kalau kita kuadratkan itu dapat persamaan seperti ini. Sementara yang bawah, 1 kurangi 1 per 3 gampang. Ini kan 3 per 3 dikurangi 1 per 3 itu 2 per 3. Ini kan 1 plus 1 per 3 bisa kita sederhanakan jadi 4 per 3. Jadi 4 per 3 dikurangi 2 per akar 3 dibagi 2 per 3. Yang ini kita pindahkan ke atas jadi dikali 3 per 2. 2 per 3 kalau kita ke atasin jadi 3 per 2. Ini kan sama aja kayak misalnya A dibagi P per Q itu kan sama aja kayak A dikali Q per P ya. Jadi di sini 2 per 3 kita ke atasin jadi 3 per 2. Di sini berarti 4 per 3 dikali 3 per 2 itu adalah 12 per 6 alias 2. Sementara negatif 2 per akar 3 dikali 3 per 2, 2-nya coret. Ini nanti 2-nya dicoret. Jadi negatif 3 per akar 3 alias negatif dari akar 3. Nah, jadi ternyata tangan 15 itu nilainya adalah 2 dikurangi negatif dari akar 3. Ini adalah tangan 15. Nah, sementara yang mau kita cari itu adalah negatif dari tangan 15 kuadrat. Kita mau nyari negatif dari tangan 15 kuadrat. Tadi tangan 15 itu adalah 2 minus akar 3. Oh ya udah, tinggal kita kuadratin aja. 2 kuadrat itu 4, kemudian akar 3 kuadrat itu 3, kemudian 2 dikali negatif akar 3 itu adalah negatif 4 akar 3. Jadi ini kalau kita olah yang ini kan jadi 7 dikurangi 4 akar 3. Tapi kita lihat di sini kan ada negatifnya, ini negatif. Berarti ini adalah negatif 7 ditambah 4 akar 3. Nah, ini adalah nilai yang mau kita cari. Jadi ternyata di sini jawabannya itu adalah negatif 7 ditambah 4 akar 3, yaitu yang A.